Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evi Liziana. NIM saya 1872070006. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti dengan dosen pengampu adalah Bapak Dimas Wijaksono, SEMAK. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus akuntansi yang merupakan bagian dari mata kuliah pengantar akuntansi. Akuntansi adalah sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa data keuangan di dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu perusahaan. Pengerjaan pencatatan laporan keuangan umumnya ialah berpedoman pada siklus akuntansi. Siklus akuntansi berperan sangat penting di dalam controlling neraca keuangan sebuah perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan nantinya dapat menganalisa sehat atau tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Adapun tahapan siklus akuntansi yang pertama adalah identifikasi transaksi. Langkah pertama di dalam suatu siklus akuntansi ialah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi transaksi sehingga bisa dicatat dengan baik. Tidak semua transaksi bisa dicatat. Transaksi yang bisa dicatat yaitu transaksi perusahaan yang bisa dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti. Bila tidak ada bukti, jadi transaksi itu tidak bisa dicatat atau dilaporkan ke dalam suatu laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain-lain. Bukti tersebut tentu harus syah dan dapat diverifikasikan. Bentuk bukti transaksi keuangan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern ialah suatu bukti transaksi yang berasal dan dilaksanakan dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Misalnya ialah bukti memorial antara bagian atau divisi dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bukti transaksi ekstern, yaitu sebuah bukti transaksi yang dapat melibatkan pihak luar suatu perusahaan. Misalnya kwitansi nota kontan, faktur nota kredit, nota debit, cek, biliet, dan giro. Langkah kedua dalam satu siklus akuntansi adalah analisis transaksi. Setelah kita mengidentifikasi transaksi, akuntan itu harus bisa menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan tersebut. Untuk lebih mudah, kita bisa melihat persamaan matematika sebagai berikut. Aktiva itu sama dengan kewajiban dibagi ekuitas. Suatu sistem pencatatan ialah double entry system, yakni setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada suatu posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Sampai setiap transaksi tersebut mempengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukuan. Contoh dari analisis transaksi sebagai berikut. Diinvestasikan uang tunai 1.600.000 dan perlengkapan 500.000 serta peralatan 850.000. Analisanya, kas atau harta itu bertambah senilai 1.600.000. Perlengkapan itu masuk ke dalam harta bertambah jadi 500.000 dan peralatan masuk ke dalam harta itu bertambah jadi 850.000. Jadi modal bertambah sebesar 2.950.000. Kas itu terdiri dari perlengkapan, peralatan, modal akan bertambah sebab adanya investasi jumlah masing-masing nominal. Nah, kemudian modal bertambah sejumlah 2.950.000 itu karena ada uang yang diinvestasikan ke dalam yang berupa uang tunai 1.600.000, kemudian perlengkapan sebesar 500.000 dan juga peralatan sebesar 850.000. Langkah selanjutnya setelah kita menganalisis transaksi adalah pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, selanjutnya dicatat secara berurutan di buku jurnal. Jurnal merupakan suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut juga penjurnalan atau journalizing. Terdapat dua macam jurnal. Yang pertama yaitu jurnal umum. Jurnal umum
lebih diketahui dengan istilah jurnal saja. Biasanya pencatatan suatu transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening di debit dan satu rekening di kredit. Dan di sebelah kanan kita adalah contoh dari jurnal umum. Yang kedua, ada jurnal khusus. Jurnal khusus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Misalnya saja seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan sebagainya. Langkah keempat dari siklus akuntansi adalah posting buku besar. Langkah selanjutnya adalah memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktiva tertentu. Pada hakikatnya, suatu perusahaan memiliki daftar susunan rekening buku besar yang dinamakan Chart of Account. Dari masing-masing rekening tersebut, biasanya diberi nomor kode, karena akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross reference dengan pencatatan transaksi di dalam jurnal tersebut. Langkah selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah. Kita hanya harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. Saldo di neraca saldo harus sama jumlahnya. Bila jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada dalam kredit, bisa dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau tidak sama, dan masih ada kesalahan. Bila demikian, maka seorang akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Langkah selanjutnya untuk siklus akuntansi adalah menyusun jurnal penyesuaian. Bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada satu transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian dikerjakan secara periodik. Biasanya waktu laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. Kemudian, saldo yang ada di buku besar siap disajikan ke dalam laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, hasil akhir proses akuntansi suatu laporan keuangan yang disusun secara akurat basis. Langkah selanjutnya, kita menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan ini, kita harus menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam buku besar dan neraca saldo yang baru. Saldo pada akun-akun buku besar tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo di antara kelompok pasiva dan aktiva pada neraca saldo tersebut juga harus seimbang. Tetapi harus diingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu juga benar, tetapi kalau saldo benar sudah pasti dia seimbang. Menyusun laporan keuangan. Dari informasi neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi yang digunakan untuk mengurai kinerja suatu perusahaan, kemudian laporan perubahan modal yang digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi, yang ketiga neraca yang digunakan untuk memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Kemudian adalah laporan arus kas yang digunakan untuk memberikan suatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada waktu periode berjalan. Berikut ini merupakan contoh dari neraca dan juga laporan arus kas. Setelah membuat laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup yaitu rekening nominal atau rekening laba ruginya saja. Caranya ialah dengan membuat nihil rekening yang terkait. Suatu rekening nominal harus bisa ditutup sebab rekening tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan atau aliran pada sumber yang telah terjadi pada periode berjalan. Di akhir periode akuntansi, suatu rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya. Sehingga
harus dapat ditutup. Kemudian, di periode selanjutnya digunakan kembali untuk mengukur kegiatan yang baru dan mulai terjadi. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan dalam satu siklus akuntansi adalah menyusun rencana saldo setelah penutupan. Penyusunan ini opsional, bisa dikerjakan ataupun tidak. Pada langkah yang ini, seorang akuntan harus menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini ialah daftar saldo suatu rekening buku besar setelah dibuat jurnal penutup. Oleh sebab itu, neraca saldo ini hanya bisa memuat saldo rekening permanennya saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutup ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat, sehingga penyusunan neraca saldo tersebut tidak hanya bersifat opsional saja. Langkah terakhir yang dilakukan pada satu siklus akuntansi adalah penyusunan jurnal pembalik. Tujuan dari pembuatan jurnal pembalik ialah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Sebab tujuannya hanya untuk menyederhanakan, oleh karena itu tahapan terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya. Caranya adalah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan demikian, pembalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari awalnya debit menjadi kredit dan yang di awalnya kredit menjadi debit. Demikianlah sedikit penjelasan tentang siklus akuntansi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.